Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Kita mesti sadari bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita itu, apapun kejadiannya, apapun yang kita hadapi, persoalannya, atau apapun juga lah namanya, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan punya maksud dan tujuan. Dari setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya untuk kemuliaan namanya. Makanya kita seringkali nggak ngerti dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, dan kita melakukan hal yang fatal pun, dan setan memang rancangan untuk supaya kita ini hidupnya hancur, kacau, berantakan, kita nggak capai destinasi Tuhan. Setan rancangan semua perbuatan jahat, tetapi Tuhan sanggup ubah semua rancangan setan itu menjadi rancangan kebaikan buat kita. Setan bisa rancangan hal yang tidak benar. Setan bisa bikin segala macam cara untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi Tuhan punya maksud dan tujuan, yaitu untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Dari setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita itu punya tujuan ilahi. Kita memang nggak bisa melihat tujuan ilahi itu karena kebanyakan dari kita ini fokus kepada persoalan dan masalah yang terjadi. Tetapi Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan sampai hari ini panggil kehidupan kita, jadi orang percaya, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan kita pertemukan dengan pasangan hidup kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan pertemukan kita dengan hamba Tuhan tertentu, atau siapapun orangnya, Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semua itu. Tidak ada yang kebetulan. Kalau orang bilang itu kebetulan, sebenarnya Tuhan campur tangan di dalamnya, hanya Tuhan nggak terlibat langsung. Seperti Tuhan menyetujui tanpa ada tanda tangannya Tuhan. Kalau nggak ada dalam keadaan kita hidup selama ini, yang namanya keberuntungan itu nggak ada. Kebetulan itu pun juga nggak ada. Itu diizinkan Tuhan. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan di dalamnya. Kita punya anak pun, anak lahir itu pun Tuhan punya maksud dan tujuan. Sampai engkau punya anak, itu Tuhan juga punya maksud dan tujuan. Engkau hari ini dipertemukan dengan siapapun, ngelola bisnis, melakukan pekerjaan, pelayanan, atau melakukan aktivitas apapun juga. Di balik semua itu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Yang kita perlu tahu, yang perlu kita kejar adalah maksud dan tujuan itu apa. Banyak orang cuek, nggak mau tahu. Yang penting ya aku jalanin aja lah. Yang penting hidupku aman, aku merasa baik, aku nggak jahatin orang lain. Yang penting aku jalanlah hidupku apa adanya. Kalau banyak orang menjalankan hidupnya seperti itu nggak jauh beda dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Di balik semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud. Yang kita harus tahu, ada tujuan ilahi atas hidup kita itu apa. Kita mesti kenal Tuhan, kita mesti bergaul dengan Tuhan, baru Tuhan akan singkapkan hal yang besar dalam kehidupan kita. Sekarang buka di Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Kalau sampai hari ini kita percaya Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita menjadi orang yang lahir baru, yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, dan Tuhan menyertai kita. Karena Yesus sebelum naik ke surga dibilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dia adalah roh kebenaran yang membawa kamu seluruh kebenaran, yang tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu. Dia yang mengurapi kamu. Artinya Tuhan punya maksud dan tujuan. Kenapa kok Tuhan menyertai kita? Kenapa kok Tuhan mengurapi kita? Kenapa kok sampai hari ini kita menjadi orang Kristen? Kenapa kok sampai hari ini terjadi kejadian yang apapun juga yang kita alami hari ini? Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan punya tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu dan berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ini di dalam perjanjian lama, bangsa Israel selalu akan menghadapi peperangan melawan musuh-musuhnya. Di dalam perjanjian baru hari ini, kita pun juga mengalami peperangan setiap hari. Dan kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Tuhan yang menjadi panglima perang atas hidup kita. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging lagi di Efesus pasal yang ke-6, tetapi melawan penghulu-penghulu roh jahat, roh-roh jahat, roh-roh teritorial, tipu daya setan dan lain sebagainya.
Lawan kita bukan darah dan daging, lawan kita lah roh jahat di udara. Nah, kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa mengalami kemenangan melawan setan, melawan iblis, melawan tipu daya setan, sampai kita ini nempelnya sama Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup menghancurkan, mengalahkan setiap kuasa setan. Kekuatan kita, hikmat kita, pengertian kita nggak sanggup menghancurkan kuasa setan, mengalahkan kuasa setan. Hanya kuasa Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus. Makanya kita perlu nempel sama Tuhan. Kita perlu connect terus dengan Roh Kudus. Kita perlu bergaul intim dengan firman, bergaul intim dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tuh dijagain, diproteksi, dilindungin. Hari ini kita disertain Tuhan. Tuhan juga punya maksud dan tujuan untuk membawa kita mengalami kemenangan, untuk menyelesaikan garis akhir seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Sekarang kita buka di Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau, memberikan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Hari ini loh Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidup kita loh. Sampai kita ini menyelamatkan kita. Dan sampai hari ini Tuhan pegang tangan kita dan membentuk kita lewat proses. Makanya proses yang kita alami itu bagian dari yang Tuhan izinkan. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya orang yang dibentuk, umat yang kubentuk akan menceritakan kemasyuranku, memberitakan kemasyuranku. Orang yang dibentuk Tuhan, yang diproses Tuhan, baru didapatin hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mengalami proses permukaan, Tuhan akan dapatin hatinya berkenan kalau sikap hatinya benar waktu ngadapin proses itu. Nah, Tuhan tuh punya maksud dari semua kejadian-kejadian apapun itu namanya. Sampai hari ini pun Bapak Ibu dengar khotbah saya, Tuhan juga punya maksud, punya tujuan supaya namanya dipermuliakan atas hidup kita. Supaya semakin hari hidup kita semakin didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Nah, bagian ini yang kita mesti sadarin. Kalau kita ngalami kejadian apapun namanya, dari setiap langkah asli kita, setiap keputusan kita, setiap yang kita lakukan, yang kita perbuat ini. Sekarang kita mau tanya Tuhan. Ya, orang bisa tanya Tuhan kalau orang itu memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Makanya kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita punya komunikasi. Kita connect terus hati kita dengan Tuhan. Waktu ngadapin masalah, langkah demi langkah, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, kita tanya terus Tuhan maksudmu apa? Aku mesti ngapain? Ini ngalami kejadian kayak begini, tujuanmu apa? Ada orang-orang tertentu, waktu ngadapi masalah yang ruwet, dia nggak pernah sadar. Kenapa maksud dan tujuannya? Setelah dia bertobat, berubah, baru sadar. Kadang diizinkan masalah-masalah yang sampai nggak tahu jalan keluarnya supaya hati kita tuh nempelnya sama Tuhan. Sebab hati kita ini seringkali nempel kepada hal yang lain, nempel bukan kepada pribadi Tuhan. Makanya Tuhan izinkan ada sesuatu yang harus kita remukkan sampai kita ngalami kemenangan, biar Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Kita harus berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan sama Tuhan, kita sadar diri. Kenapa ini terjadi? Maksud Tuhan apa ya? Tujuan Tuhan dibalik semua ini apa ya? Kira-kira Tuhan punya maksud yang saya nggak tahu apa ya di balik semua ini. Kalau orang itu berpikir seperti itu ya, hidup itu bahagia loh. Hidupmu akan tenang, hidupmu akan enjoy, hidupmu akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita ini nggak ngerti maksud dan tujuan Tuhan, kita fokus kepada masalah dan persoalan. Kalau kita fokus kepada masalah dan persoalan, ujung-ujungnya kita bisa putus asa, stres loh. Karena masalahnya nggak kelar-kelar ini. Kenapa kok saya ngalami kayak begini? Saya padahal udah berbuat baik, saya udah banyak memberi, saya udah banyak memberkati orang. Kok saya ngalami kayak begini? Kalau orang masih fokus kepada dirinya sendiri, fokus kepada masalah dan persoalannya, dia nggak bisa melihat tujuan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini loh, yang seringkali putus asa dan khawatir, stres, sampai bingung di tengah jalan. Bagian kita hari ini menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita mulai berserah, semakin kita bisa melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, semakin kita mau menikmatin semua kejadian-kejadian yang kita alami setiap hari. Karena apa? Semakin kita ngerti tahu dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Semakin kita berjalan bersama Tuhan, semakin kita memiliki pengendalian diri. Karena kita tahu di balik semua ini ternyata Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan punya maksud.
Kalau menyertai, menyelamatkan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Yesaya 45 ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Ya, Tuhan aja menggerakkan Kores, punya tujuan dan maksud. Dan aku akan meratakan segalanya. Dialah yang akan membangun kota-kotaku. Bahkan Tuhan itu persiapkan seseorang itu punya maksud dan tujuan. Kadang kita ini dipertemukan dengan seseorang yang kita nggak ngerti. Atau mungkin itu orang baik, atau mungkin itu orang menyebalkan, atau orang menjengkelkan. Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semua itu. Kalau kita ini menghadapin setiap langkah kita, setiap yang kita perbuat, yang kita lakukan, kita berjalan seperti yang Tuhan mau, kita ngerti, kita belajar ngerti apa maksud Tuhan, semakin hari hidup kita semakin menikmatin hidup yang kita jalani setiap hari. Kita bisa jadi orang yang enjoy, relax bersama Tuhan. Karena kita tahu persis di ujung dari semua ini Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan punya tujuan ilahi. Perhatikan di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala hal dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Kita meski pernah baca nih ayat sangat terkenal sekali, Yesaya 29 ini. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan tetap pingin loh hidup kita ini ngalami kemenangan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan, diberkatin, hidup dalam segala hal bisa berhasil. Tetapi kita seringkali memilih untuk melakukan hal yang bukan dari kehendak Tuhan. Kita memutuskan sendiri, kita melakukan sendiri segala sesuatunya, dan ujungnya ternyata kita ketemu problem dan masalah. Bagian hidup kita ini, kita harus semakin hari, semakin serahin sama Tuhan. Semakin kita sadar, di balik semua ini Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Ada orang yang mengalami hal-hal buruk. Engkau hari ini mungkin sedang mengalami hal buruk. Mungkin suamimu selingkuh, mungkin istrimu selingkuh, keuanganmu hancur, pelayananmu gak berkembang kemana-mana, masih hidupnya babak belur. Dengerin baik-baik hari ini baik-baik dengerin. Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Memang seringkali setan akan jebak kita, jerat kita, seret kita untuk seakan-akan mau dihancurkan, untuk dihabisi, dicelakai. Tetapi waktu kita nempel sama Tuhan, waktu kita ini bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan sanggup ubah rencananya setan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai orang percaya. Bagian kita ini berada di pihak Tuhan. Bagian kita ini mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Kita ini bisa ngomong cinta Tuhan, kita bisa melakukan aktivitas rohani yang di gereja, mulut kita bisa ngomong cinta Tuhan, tapi praktek hidupmu kita ini hidup sesuai firman apa tidak? Hidup memberontak, ngelawan, hidup tidak kudus, hidup tidak benar. Benar nggak kita ini? Kalau kita nggak benar, berarti ada bagian dari hidup kita yang harus kita ubah. Kita harus bertobat balik kepada Tuhan. Kita setiap hari harus pastikan bahwa segala sesuatu, tindakan kita, perbuatan kita, keputusan kita ini berada di pihak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, nanti kita masih ngotot suruh hidup dalam kebenaran, tapi kita ngotot melakukan hal yang nggak benar. Ujungnya kita akan ketemu problem, ketemu masalah. Nah, kita bertobat, Tuhan sanggup pulihkan. Hari ini Tuhan itu menunggu pertobatan kita. Semakin kita memberi hati kita ini kepada Tuhan, semakin kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan semakin bawa hari demi hari. Punya maksud dan tujuan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Hari ini engkau belum melihat breakthrough. Hari ini engkau belum melihat jalan keluar. Hari ini kelihatannya tambah ruwet, tambah kacau. Hari ini engkau hampir-hampir putus asa. Tapi kalau engkau lihat Tuhan, di balik semua yang diizinkan Tuhan, sikap hatimu benar, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan bisa dengan caranya yang ajaib merubah, seperti membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba ada breakthrough, terobosan. Ya, kita mesti sadarin
Makanya orang kalau ngerti Tuhan ya, ngalami Tuhan, dia tahu persis loh. Dia nggak bakalan gerutu, dia nggak bakalan ngomel, dia nggak bakalan ngeluh. Kenapa bangsa Israel ngeluh ketika mau menuju tanah perjanjian? Karena dia fokus di padang gurunnya, fokus nggak ada air, fokus nggak ada daging, fokus kenapa muter-muter terus. Dia fokusnya di sekitar itu. Di bagian kita ini kalau fokus kepada persoalan yang kita hadapin, fokus kepada masalah yang kita alami, keadaan yang terjadi hari ini, kita nggak akan bisa mencapai destinasi Tuhan. Bangsa Israel fokus pada padang gurun, fokus pada penderitaannya, fokus pada kekurangan air, kekurangan daging, makan mana bosen. Kok rasanya belum ada jalan keluar, masih muter-muter di padang gurun. Setelah keluar dari padang gurun pun harus menghadapi keturunan raksasa, bangsa-bangsa yang kejam dan bengis. Bayangin Bapak Ibu, mau fokus ke masalahmu atau mau fokus ke tanah perjanjian? Bangsa Israel nggak bisa melihat tanah perjanjian. Bangsa Israel nggak bisa melihat janji Tuhan. Kita pun kalau hari ini nggak bisa melihat janji Tuhan, kita nggak bisa melihat fokus kepada tujuan Tuhan, fokus pada garis akhir kita ngalami breakthrough dan terobosan. Kacau, hidupmu ngawur, hidupmu nggerutu, hidupmu ngomel, kerjaannya ngeluh, bahkan ribut, gegeran, berantem, cari kambing hitam, nyalain orang lain. Kalau ngadepin masalah kita cenderung, kenapa kok cari kambing hitam? Nyalain gara-gara ini, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Karena nggak sadar bahwa itu diizinkan Tuhan untuk membentuk hatimu, memproses hidupmu, mempersiapkan perjalanan untuk menuju kemenangan di masa yang akan datang. Kalau kita ini masih sukanya gerutu, ngomel, cari kambing hitam, nyalain orang lain, ada yang salah dalam hati kita. Kalau kita seringkali nuduh kelemahan orang lain, ngomongin kelemahan orang lain, jelekin kekurangan orang lain, jadi bahan berita itu kelemahan kekurangan orang lain. Dan kita merasa benar, kita merasa kudus, kita merasa suci, kita merasa berkenan di hadapan Tuhan. Kita fokus pada masalah itu, kita tidak akan nyampe janji Tuhan. Kita nggak akan capai destinasi Tuhan. Hidup kita tambah ngawur, hidup kita tambah kacau, hidup kita tambah rusak. Bagian kita hari ini menaruh nih hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin kita memberi hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin kita belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri, semakin hari semakin dibawa berjalan dalam pusat kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, menikmatin apa yang Tuhan izinkan, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ujungnya kita akan mencapai destinasi Tuhan. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, coba kita mau lihat sampai kedalaman batin kita sendiri. Kita ini lebih banyak ngomel apa enggak? Kita lebih banyak gerutu nyalain orang lain apa enggak? Kita coba cari kambing hitam enggak selama ini? Kalau hari ini kita masih sering lakukan seperti itu, ada yang perlu berubah. Kita harus bertobat, kita harus balik sama Tuhan. Kalau kita ini sadar bahwa setiap kejadian apapun, kita bertemu dengan orang lain, kita ibadah, kita ketemu hamba Tuhan, kita ketemu dengan orang ini, dengan orang itu, kita dikoneksi dengan orang-orang tertentu. Bahkan kita mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Semuanya Tuhan punya maksud untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita ini sadar seperti itu, kita akan menjadi orang yang bijaksana sekali loh. Ngomong hati-hati, berkata-kata nggak sembarangan, bersikap akan semakin dipertimbangkan dengan baik. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa sih kok kita nggak bisa jadi berkat? Mulut kita nggak bisa jadi berkat. Kerjaannya ngerutu, ngomel. Dengan kejadian yang kita alami, ngerutu, ngeluh. Ngelihat pembantu nggak benar, ngeluh. Sopir nggak benar, ngeluh. Suami, istri, ngelihat ada kekurangan, ngeluh. Ngelihat anak-anak nilainya jelek, ngeluh, ngomel, ngerutu. Bagaimana mungkin kita menerima berkat kalau kerjaannya ngeluh, ngomel, ngerutu. Ngeluh, ngomel, ngerutu. Kalau kita kerjaannya seperti itu, kita itu seperti menabur. Suatu hari keluhanmu akan menjadi kenyataan. Kalau kita ini suka menyalahkan orang lain deh. Dari semua kejadian yang kita alami, kita coba menyalahkan orang lain, kita nggak akan bisa koreksi hati kita loh. Justru kalau kita mengalami segala sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, harusnya kita koreksi hati kita. Loh, ini Tuhan punya maksud apa ya di balik semua ini? Tuhan, tujuanmu apa dalam hidupku nih kalau aku ngalami kayak begini nih? Harusnya yang kita koreksi itu hati kita. Tapi kebanyakan kita suka seneng ngoreksi orang lain, nyalain orang lain. Apalagi kamu nyalain pasangan hidupmu, nanti lama-lama kamu salah-salahin, dia terluka loh. Nanti bisa marah, sakit hati, kepahitan. Kita belajar menjadi orang yang menjaga mulut ini, nggak gampang ngeluh, nggak gampang ngerutu, nggak gampang ngomel. Kalau kita kerjanya ngeluh, ngerutu, dan ngomel, kamu tuh seperti menabur benih yang buruk dalam hidupmu. Suatu hari ujungnya kamu akan tuai sendiri.
Ini seperti benih yang akan menghancurkan hidupmu. Benih-benih yang selama ini dari perkataan yang buruk, sikap yang buruk, kelakuan yang buruk, harus pelan-pelan ditanggalkan. Makanya perlu pikul salib sangkal diri setiap hari. Kita ini semakin kita bisa koreksi, melihat sampai kedalaman batin kita. Hidup kita itu semakin disempurnakan seperti Tuhan. Kita tahu dari segala kejadian yang diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Memang secara daging itu tidak enak. Orang yang sedang diproses Tuhan, orang yang sedang dibentuk Tuhan lewat kejadian apapun namanya, itu tidak enak. Rasanya nggak nyaman, rasanya itu sakit. Tapi itu akan membuat hidup kita tambah hari, tambah disempurnakan kalau reaksi kita benar. Reaksi kita benar. Makanya yang penting itu reaksi hati ini mesti benar dulu. Kalau reaksi ini benar, ngelihat kejadian yang buruk, yang jelek, yang mengerikan sekalipun, yang horor sekalipun, kita bisa melihat dengan kacamata Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam hidupku supaya aku tambah hari tambah mencintai Tuhan. Supaya tambah hari tambah aku matang dewasa di dalam Kristus. Supaya semakin hari semakin aku memiliki karakter ilahi dalam hidupku. Semakin kita memberi hidup kita, memberi hati kita ini kepada Tuhan, Tuhan akan bawa hidup kita ngalami breakthrough dan terobosan. Tuhan akan bawa hidup kita ngalami kemenangan dalam banyak hal. Saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari kita ini memiliki hikmat, kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan. Bukan malah menjadi orang yang sembarangan. Saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin didapatin menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik. Menguasai mulut, menguasai tindakan, menguasai sikap hati. Sikap hati ini penting sekali. Sikap hatimu salah, sikapmu, kelakuanmu juga akan salah. Kalau sikap hati kita benar, kita pasti memutuskan bertindak benar seperti yang Tuhan mau. Makanya sikap hatimu itu mesti benar dulu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, kita minta Tuhan singkapkan maksud dan tujuannya dalam hidup kita. Karena di balik semua itu, Tuhan punya tujuan ilahi. Membawa kita kepada rencananya. Kadang kita ini karena dablek. Karena kita ngalami masalah yang ruwet dan dablek, belum bertobat-tobat. Tapi masalahnya nggak kelar-kelar. Kenapa nggak kelar-kelar? Ya bertobat dulu dong. Simple kok. Tuhan itu untuk bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita itu sangat mudah sekali. Seperti membalikkan telapak tangan. Tapi Tuhan untuk merubah hati kita dibutuhkan proses. Dibutuhkan proses. Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir hanya semalam. Tapi dibutuhkan 40 tahun untuk Tuhan merubah hatinya orang Israel. Tidak berubah juga. Dan mereka mati di padang gurun. Kecuali Kaleb dan Yosua. Tuhan butuh waktu yang lama untuk memulihkan kita kalau sikap hati kita ini nggak benar di hadapan Tuhan. Semakin kita memiliki sikap hati yang benar, mau diproses, mau dibentuk, mau disempurnakan, mau dibawa dalam pusat kehendak Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, didapat menjadi hamba yang berkenan, nurut saja. Jangan protes, jangan komplain. Jalani hidupmu bersama Tuhan, nikmatin perjalanan hidupmu bersama Tuhan. Semakin kau berjalan bersama Tuhan, semakin kau nikmati hidupmu berjalan bersama Tuhan, engkau akan mengalami banyak hal yang ilahi, yang Tuhan sedang siapkan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Dan nama Tuhan akan dipermulihkan atas hidupmu. Saya berdoa, Tuhan semakin berikan kepekaan kepada kita, berikan ketajaman, semakin kita bisa melihat maksud dan tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Ada orang-orang tertentu yang dablek. Terus dablek. Selalu nggak bertobat-tobat. Ujungnya pasti kebentur-bentur masalah. Kalau semakin kita mengasihi Tuhan ya, hari ini kita mengasihi Tuhan, tambah mencintai Tuhan, besok mencintai Tuhan, tambah hari tambah mencintai Tuhan. Tapi di sisi lain kita kadang ada hal yang harus disempurnakan, ada hal yang harus dimurnikan, ada hal yang harus benar-benar diizinkan Tuhan, harus diremukkan. Kadang kita dibenturin dengan persoalan, masalah, supaya hati kita ini sadar diri. Semua masalah, kejadian yang tidak enak, itu sebagai warning buat kita untuk belajar loh. Hati kita ini tambah nempel sama Tuhan. Bukan berarti kalau kita ngalami hal buruk Tuhan nggak baik. Tuhan tetap baik. Dalam kondisi apapun Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Dia Allah yang terbaik, Allah yang the best, Allah yang kita sembah, Allah pencipta langit bumi, Allah yang nggak pingin kita itu menderita, nggak pingin kita itu babak belur, nggak pingin kita itu kacau hidupnya. Dia pingin hidup kita itu menikmati semua kebaikan dan kelimpahan anugerah dan kemurahannya. Tapi karena hati kita ini dablek, hati kita ini kadang bebal, kadang dibenturkan dulu dengan persoalan baru sadar. Kalau hari ini engkau sedang mengalami seperti itu ya, dibenturin masalah, tapi nggak sadar-sadar, hari ini bertobat, balik sama Tuhan.
bertobat, serahin hatimu sama Tuhan. Fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus kepada kejadianmu. Semakin kamu fokus kepada kejadianmu, tambah ruwet. Pikiranmu, otakmu tambah ngaco. Semakin kamu menyerahkan hatimu di hadapan Tuhan, memberi hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin hari semakin hidupmu dibawa mengalami kemenangan. Hari demi hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang sedang kau alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini, nikmatin bersama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin terus setiap hari berjalan bersama Roh Kudus. Tetap Tuhan punya tujuan dan maksud. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Tuhan akan bawa kepada tujuan ilahi. Kita didapati menjadi hamba yang berkenan, hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Stop komplain, stop gerutu, stop ngeluh, stop mulai cari kambing hitam. Saya beberapa kali ketemu orang konselingin. Ketika konselingin beberapa orang itu ya, yang ketika dia punya masalah dengan pasangannya, langsung yang dia omongin kejelekannya pasangannya, kekurangannya pasangannya, begini begitu. Kadang orang itu ya lebih suka nuduh orang lain dibanding koreksi hati sendiri loh. Kalau kita ini sering kerjaannya nuduh orang lain, nyalain orang lain, padahal hatimu yang jahat, hatimu yang busuk, hatimu yang belum berubah. Kalau kita suka nuduh orang lain, nuding orang lain, dia punya kekurangan begini, gara-gara ini, gara-gara itu, kita cenderung untuk nyalain orang lain. Kalau kita cenderung untuk nyalain orang lain, hati kita sebenarnya yang busuk, yang jahat, yang belum bertobat. Semakin kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin Tuhan bentuk. Kuncinya itu memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang diproses. Jangan ngotot sendiri, merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa hebat, merasa kudus, merasa berkenan. Sehingga orang kalau model kayak begini kan ya susah terima masukan, susah terima teguran. Bahkan nggak mau belajar dari kejadian yang dialami. Lah ujung hidupnya jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Malah terus muter-muter pada kejadian dan persoalan yang sama terus. Hari ini kita tuh mesti belajar memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang diproses. Lewat semua kejadian, kita mau nikmatin bahwa Tuhan bekerja sama. Tuhan campur tangan. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan punya maksud dan tujuan untuk menceritakan kemasuran, untuk memberitakan kemuliaan namanya, dan menjadi terang bagi banyak bangsa. Sampai hari ini, Bapak Ibu menjadi orang percaya, jadi orang Kristen. Tuhan punya maksud untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bagi terang buat keluargamu, terang buat suamimu, terang buat tetanggamu, terang buat orang lain, terang buat orang sekitarmu. Bahkan Tuhan akan bawa ke bangsa-bangsa. Amin. Gak usah khawatir. Ternyata Allah menyertai kita. Dan dia ketika Allah menyertai kita, dia akan berperang bagi kita. Tuhan pasti akan berikan kemenangan. Tuhan akan berikan kemenangan kalau hati kita ini nempelnya sama Tuhan, bukan nempel sama yang lain. Hati kita ini mesti serahin dulu sama Tuhan. Kita tahu kok, kalau hari ini kita itu mengambil keputusan untuk hidup benar, hidup kudus, kita itu berada di pihak Tuhan. Tuhan akan tetap kerjakan hati kita. Semakin kita cari Tuhan, semakin Tuhan kerjakan hati kita. Kerjakan hati kita hari demi hari. Semakin dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nikmatin persoalan yang kamu hadapi. Ada beberapa orang begini, Pak, saya ini baru pelayanan loh. Kok saya ngadepin masalah kayak begini? Pak, saya baru ini terlibat pelayanan. Mau fokus untuk menangin jiwa-jiwa. Kok saya ngadepin masalah ini? Bagus masalahmu. Semakin kamu cinta Tuhan, semakin kamu dibentuk. Semakin kamu cari Tuhan, kamu semakin dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Supaya kita tahu sadar, kekuatan kita bukan karena kekuatan kegagahan kita, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Semakin nempel sama Tuhan, semakin menikmatin jalan sama Tuhan. Hidup kita akan menikmatin masa depan yang penuh pengharapan bersama Tuhan. Dengerin baik-baik. Kalau kita berjalan sama Tuhan, masa depan kita pasti penuh pengharapan, penuh kelimpahan, penuh anugerah, bahkan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Amin. Enjoy, senyum, relax, nikmatin hidup, jalan terus bersama Roh Kudus. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu, buat kemurahanmu. Kami belajar dari semua kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Engkau punya maksud dan tujuan untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Sekalipun kami kadang merasa sakit, merasa nggak tahu kenapa ini terjadi, mempertanyakan Engkau bahkan hampir putus asa dan stres, bingung dan kacau. Tapi hari ini kami mau belajar, di balik semua ini, Engkau sedang mempersiapkan kami untuk sesuatu yang ilahi. Engkau sedang membawa kami pada tujuanmu. Terima kasih ya Tuhan, berikan kemampuan dan kekuatan supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami materaikan firman-Mu
Dengan darah anak domba lewat firman ini nempel dalam hati kami, terpahat dalam loh batin kami, firman ini jadi kehidupan. Berkati semua orang yang sedang struggle, sedang berjuang, sedang alami pensoalan, sedang di padang gurun. Tuhan, bukakan, singkapkan mata hati mereka, supaya bisa melihat tujuan Tuhan depan, tanah perjanjian penuh susu dan madu, penuh dengan kelimpahan. Mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Mau berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Mau berdoa biar ada urapan kesembuhan yang sedang mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan urapan kesembuhan itu. Jadi seperti yang aku doakan, jadi seperti yang aku katakan. Kami kembalikan segala hormat pujian buat pengagungan kami, Raja yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.